Kalau nggak salah nih ada di aturan Ya, PP 37 pasal 5 ya? 5 apa 9? 5 apa 9? Oke. Itu gini, tadi kembali, kalau dia bilang sudah ada PPAT-nya itu tadi, kalau saya berpedoman yang sudah bersertifikat aja untuk PPAT yang mengerjakan. Saya untuk informasi teman-teman, baiknya yang sudah bersertifikat. Tapi itu melanggar dong, berarti melanggar PP dong. Enggak loh. Kalau misalnya masih ada PPATS. Itu bukan melanggar, itu adaptasi. Enggak, gini. Negosiasi sama keadaan. Gini, contoh aku geser sedikit aja ke dari Jakarta, geser sedikit ke kota Depok. Jumlahnya. Aku dulu aku enggak. Jumlahnya itu kalau nggak salah PPAT Manotaris di atas 400. Oh, per dosis dong untuk wilayah kota Depok. Ya kan? Tapi PPATS-nya tetap berjalan, padahal di peraturan itu kan kalau jumlah PPAT sudah memenuhi kuota atau jumlahnya, maka PPATS tidak berfungsi dong. Ya itu mesti tanya ke ATR BPN yang ngangkat kan dia. Iya sih. Jangan ke kita organisasi, kasihan PPI 4 baru umur dilantik 24 Mei kemarin. Terus kita dibebani terus suruh mikirin camat terus PPAT khusus. Enggak deh, kita mendingan rumah tangga kita. Kalau kita untuk mengundang atau bersama-sama dengan camat, nih gimana nih permasalahan tentang pertanahan, yuk kita bareng-bareng, ya kita nggak menggeser pekerjaan dia dan dia juga jangan ngambil lahan kita. Pokoknya saya berpedoman, kalau yang bersertifikat ambil buat kita. Kalau dari daerah gitu, kalau di daerah ada dia, ya kita bilang ini bersertifikat saya aja kerjain. Terus kalau udah ada kekitir girik gitu, ya bonggol apalah, kita win-win aja. Nah, kalau pekerjaan dari tadi kan disebut di awal akta jual beli gitu kan, berarti kan camatnya cuma bikin akte doang kan? Iya. AJB-nya doang kan? Iya. Ya dia ngedaftarin bisa. Iya, ada Martin gini. Tapi di daerah-daerah terpencil berlaku loh camat. Ya kan, camat yang berlaku. Memang jumlah PPAT mungkin belum, nggak ada mau ke sana karena jauh dan sebagainya. Tapi kalau udah di kota-kota agak sedikit besar kayak di sini nggak ada. Ya kalau Jakarta memang 100% nggak ada. Depok masih. Geser sana dikit Bogor. Masih banyak. Padahal jumlahnya ke Banten deh. 1000 loh jumlah terbanyak setelah kedua dari Jawa Barat. Berarti nanti permasalahannya PPAT versus PPATS. Gitu aja. Jangan. Justru aku mau ini kan termasuk dalam Mbak nih sebagai dewan penasehat nih. Waduh. Sekarang balik sebagai dewan penasehat ini kan permasalahan. Tadi kan untuk PPAT saya dulu dong. Tadi jangan. PPAT saya hati-hati, subjek dan objeknya teliti. Yang pertama ngecek sertifikat udah biasa, bayaran pajak jangan ditunda. Ya untuk validasi sabar tergantung pajaknya. Terus kita sebagai PPAT yang sudah disumpah, yang insya Allah bermartabat, jujur dan mandiri, jangan sebagai broker, jangan sebagai ikut-ikutan pembebasan tanah. Kita ngapain? Kita mendingan jadi konsultan aja, fee-nya kita bisa dapat. Terus ketiga, dalam kekiniannya kan ada tindak pidana pencucian uang, pemberatan. Nah itu kita harus hati-hati terhadap kasus-kasus besar. Kita juga kan sekarang apa sih informasi yang nggak bisa kita dapat? Betul. Nah, kalau ada satu orang kasus semuanya bleng, tanah di mana udah dikasih tahu, di sini blokir udah ketahuan. Nah, kita kerjain sama dengan kita nyamper bunuh diri sama pegang api panas, udah tahu gantung diri aja mendingan. Terus mungkin yang itu tadi katanya kejadian dan perbuatan yang mencurigakan. Nah, PPATK. Nah, itu aku sekarang agak pusing jadi PPAT Manotaris. Banyak banget pekerjaan tambahan. Ya, tambahnya. Ini bagaimana ya, banyak banget. Jadi kita curiga ya sama orang ya. Justru curiga. Jadi kader juga. Ketika orang datang pakai baju jelek. Jadi sekarang beli rumah 1 miliar. Iya. Jadi sekarang selain subjek, objek, sikon, situasi kondisi yang melengkapi. Aduh, ampun deh. Nah, aku mau masuk ke organisasi. Junior, hati-hati deh tuh. Nah, untuk junior, hati-hati tuh. Tadi udah nasihat. Sementara untuk senior. Dari senior nih. Dari senior katanya BPN harus ada peningkatan kualitas, kompetensi.
Iyalah. Peningkatan kualitas berarti upgrade. Ya iyalah, pelajaran saya memang berlaku. Jadi kayak komputer harus di-upgrade. Ya, iyalah. Kita juga harus di-upgrade. Perkembangan perundang-undangan ke sini makin berkembang. Betul. Kalau nggak di-upgrade, masih pakai undang-undang yang tahun kita 2002. kan juga Bang di penjalan pemerintah kan pembinaannya Menteri ATM. Ya iyalah. Ingat ya, pembinaan bukan pembinasaan. Nah, sebagai Dewan Penasihat PPI PAT nih, dengan melihat permasalahan tadi, ya kan, apa sih yang harus dilakukan organisasi? Nah, boleh dong sebagai Dewan Penasihat untuk organisasi nih. Apa yang perlu dilakukan? Sebagai Dewan Penasihat nih. Gini, Dewan Penasihat tuh saya bebas dong. Teman banyak. Boleh ya, dong bebas masih. Ya. Gini, kita kan memang baru ikut pelantikannya ya, baru Mei 2024. Beberapa bulan lah. Baru sebulan lah ya. Beberapa bulan deh. Gitu. Okay. Itu rapat sejak pandemi ini kita cuma rapat beberapa kali dengan Zoom juga. Nah, belum ada suatu kinerja yang khusus untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi di WA group kita udah ada. Jadi kayak sekarang disarankan kita membuat MOU dengan Kementerian Dalam Negeri untuk masalah IKTP ya, supaya gak ada figur-figur. Jadi kalau kita nama saya Erni, ya Erni yang ini. Ketika di-scan udah pasti muncul. Mukanya gitu. Yang ini gitu, bukan Erni mukanya. Jadi rasa curiga tadi nggak ada tuh ya? Jadi itu rasa curiga nggak ada, yang ada rasa benar. Karena di-scan muncul namanya. Itu. Jadi sejak waktu yang mafia terjadi kan banyak figur dan banyak calo dan hati-hati juga tentang PPJB. Kalau PPJB kita dibayar, jangan diberikan sertifikat dulu. Simpen. Kalau saya menyarankan karena belum lunas PPJB di tempat yang dua pihak, mungkin di sertif bos bank, pihak satu, pihak kedua, setuju. dan jangan dibawa. Kalau dibawa bisa difotokopi, digandakan. Jangan kita juga terlalu percaya kepada yang sudah membayar, gitu kan? Itu kejadiannya sudah bayar PPJB. Nah, untuk PPJB yang belum lunas, kalau PPJB yang udah lunas, ya harus udah bayar pajak karena sudah terjadi. Kan PPJB sudah lunas kan juga banyak juga yang dilakukan. Banyak sebab lah. Mungkin bangunannya belum jadi tapi dia ingin bayar, atau dianya cepet-cepet mau keluar negeri. Harus PPJB tapi nanti setelah dia datang baru didaftarkan. Banyak manusia itu banyak kemauannya. Banyak kernak-kernik. Jadi makanya ada terobosan PPJB lunas. Dan kalau saya ya menyarankan juga, ini jadi bukannya sebagai penasehat nih, loncat-loncat sebagai pribadi. PPJB maksudnya gini, kalau kita dikasih kuasa jual atau PPJB, lebih baik kita lihat kuasanya. Kalau PPAT yang di sana yang sudah mengerjakan, kembalikan aja ke tempat teman saya, rekan kita lagi yang mengerjakan. Cak camat. Jangan camat. Jangan. Atau kita call, dikonfirmasi, reconfirm apakah ini benar, ibu PPAT atau bapak PPAT yang mengerjakan. Kenapa berpindah? Kalau memang masih bisa dikerjakan sama yang orang itu, PPAT itu, saya kerjakan. Balikin lagi. Nah, untuk organisasi, karena PPAT yang seniornya tuh semua banyak tuh di dewan tuh, orangnya pakar-pakar loh, jago-jago. Jadi nanti doain aja kita kumpul bareng dengan suatu webinar ini kita kerucutkan. Kita namanya juga penasehat, kita kan memberi usulan, saran kepada pengurus pusat yang sudah bekerja, sudah mikirin anggota. Ini yang kita sarankan, mudah-mudahan bermanfaat. Udah ada sih Bang. Apa perlu ada pembinaan kah untuk meminimalisir permasalahan pembinaan? Tapi tadi saya dengar di BPN PPAT bekerja, Pusdatin menyapa, alhamdulillah kelar. Selesai. Tapi sementara katanya kalau PPAT bekerja, Pusdatin nggak kerja. Tapi kan gini Mbak, seperti yang tadi kita bahas di awal ya, permasalahan itu kan bukan hanya dari PPAT, ternyata juga ada permasalahan muncul dari PPATS. Ini kayaknya sentimen bener sama PPATS. Bukan sentimen, maksudnya apakah sebagai penasihat, apakah ketika nanti ada pembinaan perlu merangkul kesemuaan yang ketiga itu yang diatur di PP 3798? Kata merangkul ini mungkin kita harus klarifikasi ya, karena dari segi
kita hanya sama dari segi pengangkatan oleh menteri kan. Oke. Tapi dari segi ruang lingkup sama pendidikannya kita beda kan. Nah, terus dari segi pendanaan juga kantor juga beda. Jadi kalau merangkul mungkin kita nanti masukin aja usulan kepada PP IPAT. Bagaimana nih tentang PPAT? Karena orang tahunya PPAT juga. Betul. Walaupun dia camat, maunya kita juga gitu. Nah, ketika mereka salah atau dia udah pensiun juga melakukan hal-hal. Nah, itu dia udah pensiun tapi dia masih mengerjakan. Nah, kan jadi permasalahan juga. Betul. Kan? Nama kita jadi jelek lah. Mau bilang gitu kan? Nama kita PPAT jadi jelek karena rusak apa? Karena susu sebelanga, susu setitik, tinta sebelanga rusak gitu. Terbalik. Susu sebelanga rusak sama tinta setitik. Jadi iya betul. Jadi semua coklat hitam ya. Terus gimana? Apa usulnya? Apakah perlu tadi kalau nggak merangkul bagaimana? Boleh ya, nggak ada salahnya lah kita silaturahmi. Kita silaturahmi dengan tentunya dengan BPN juga ya. Kerjasama BPN ya. Dengan camat-camat itu gimana sih membangun kinerja yang positif untuk pemberdayaan pekerjaan IPAT yang PPAT yang lebih baik. Nah, yang menarik begini, aktanya pun beda. Oh iya. Akta yang dibikin camat sama akta yang dibikin oleh PPAT beda. Itu bagaimana? Apakah nanti perlu sebagai dewan penasihat apa nih? Sama Nih maksudnya kan kalau dia ketika ada yang datang, maaf, ada kasus di daerah Jawa Barat lah. Ada contohnya? Ada lagi sidang sekarang. Coba di share. Di PN. Ini mau di share ya nanti aktanya. Namanya ditutup aja. Jangan. Lagi di sidang misalnya. Lagi jangan ambil di sidang. Sidangnya lagi jalan. Jadi usia di bawah umur bisa jual beli. Tapi di PPAT dilarang kan? Mungkin dia udah ada itu penetapan. Bukannya disidangkan jadi masalah. Kenapa dia pemahaman maksudnya jadi pemahaman antara PPAT dan PPATS dan pembuatan akta pun kan harus karena kan sama-sama dibina oleh BPN peralihan status tanah dari milik A jadi milik B melalui AJB PPJB hibah waris tapi kan kalau ini nggak paham ya kan yang sama-sama diangkat sama menteri bikin salah kan seperti tadi tinta setitik merusak susu sebelanga. Orang-orang taunya PPAT aja. Iya. Akibatnya kan yang emang banyak ya kalau di daerah ya PPAT. Masih banyak. Tapi kan ada itunya statistiknya. Nanti aku coba cari tahu pasti dapat lah. Sebaiknya itu sebagai dewan penasihat untuk PP ini. Sebagai ya gini aja. Kita kan belum duduk bareng kan ini nih ya kita syukuri aja deh dengan pandemi kita jadinya the zoom real. Jadi intinya nanti kita masukan itu sebagai masukan untuk pencitraan nama PPAT sendiri dan juga membantu PPN untuk meminimalisir permasalahan tanah dan juga membantu tidak terjadi mafia tanah. Karena seperti itu. Karena mafia tanah juga mungkin juga ada manfaatin camat kan? Karena camat pegang buku tanah. Nah itu dia. Dan dia bisa girik ya. Dia bisa. Dia pegang buku tanah dan dia ngeluarin soal keterangan tanahnya. Lettersi itu kan. Ya, dan dia bisa coret-coret kan persil mana yang dibeli itu dia berhak memang. Kan dan BPN minta buku tanahnya dari lurah sama camat. Ya itu kan berarti kan perlu ada pembinaan. Iya. Ya harus dengan BPN. Kerjasamanya. Harus. Berarti jadi ada kerja. PR lagi nih buat PP IPAT nih. Iya, itu buat PP IPAT, PR buat PP IPAT. Di samping ya semuanya komponen yang membantu BPN dirapihkan supaya mafia tanah tidak terjadi secara bombastis lagi. Oke. Terakhir. Belum ya? Udah ini terakhir. Jadi kan menyangkut dengan tadi webinar tadi pagi kan lebih bagus tuh sinergisitas BPN dengan Kementerian ATR dengan PP IPAT dalam penyelesaian pertanahan lah, masalah pertanahan. Nah, kesimpulannya apa nih dengan melihat permasalahan di lapangan, kondisi organisasi saat ini sebagai Dewan Penasihat nih. Kondisi ini kan sudah mulai bersinergi nih. Aku nggak menyinggung yang 2 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu ya. Terserah Mbak ini kalau mau menyinggung terserah. Tapi aku ngeliat ini udah mulai bagus. Dalam artian ada sinyal bagus buat anggota melihat bahwa ternyata PP IPAT sama kementerian sudah mulai
ada sinergisitas nih. Oke, webinar tadi pagi menarik, pembahasan juga masalah PPAT dia disinggung, masalah hubungan PPATS dan sebagainya. Bagaimana sih PPAT organisasi harus dilibatkan dalam pembuatan undang-undang. Pekerjaan kan ada lagi revisi PP 20 2020 kalau nggak salah nih Pak Musri bilang tadi kalau nggak salah. Ya, ada beberapa peraturan yang mau direvisi. Mau diikutsertakan. Itu mau ikut sertakan. Harapan ya, kesimpulan deh ya. Berarti gimana? Harapan kita PPI 4 lebih guyup lagi. Amin. Setelah permasalahan 2 tahun yang secara emosi sudah menguras tenaga dan pikiran. Padahal nggak nanya ke situ loh. Terus praktis schoolnya juga nggak ada waktu itu. Jadi kita jalan sendiri-sendiri memang. Oke. Nah mudah-mudahan kita berpikir positif ya. Bahwa PPI 4 sekarang lebih baik kita berdayakan maksimal mungkin. Dan harapan ke depan kita sebagai Dewan Penasehat dan Penasehat itu diberdayakan dan ada Dewan Pakar juga. Jangan salah, Dewan Pakar itu dokter-dokter. Itu juga diikutsertakan untuk supaya PPI 4 diakui, diikutsertakan oleh BPN dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya, baik kebijakan yang yang cuman sementara atau kan kemudian berbentuk permen atau undang-undang. Karena ada beberapa kebijakan yang kita nggak diajak. Kecolongan ya. Kecolongan. Jadi kita juga agak kelimpungan. Tapi kalau yang untuk HTL ini memang baik karena itu memang permintaannya supaya kan itu udah apa? Omnibus Law. Berarti ke depan harus dilibatkan dong jadinya. Maksudnya gitu. Kedepannya apa? Berarti kan harus ada sinergisitas dalam artian minimal organisasi bisa memberikan masukan. Iya dong. Ya, saya berharap keberadaan PPI 4 diperhitungkan oleh BPN dan PPI 4 canggih untuk memberikan masukan karena ada Dewan Pakar dan Dewan Penasehat. PPI 4 bisa berguna untuk masyarakat, anggota dan juga untuk BPN. Oke, terima kasih. Bravo. Karena tadi udah dengar suara ajan. Sebenarnya masih banyak grossever nih MBD. Tapi tadi kan di berhenti sebentar kita udah sholat maghrib. Mana? Nggak ada break ini mah, lanjut. Orang live streaming. Jadi grossever dulu masih banyak nih Gross TV atau MGD yang nanya ke Dewan Penasehat. Emang sakit. Nanti di RNRO channel. Oh, silakan monggo. Jangan lupa ya nonton di RNRO. Kalau sempat subscribe wajib, jangan kalau sempat wajib subscribe. RNRO. Thank you. Official. Oke, grossever. Salam sehat, jaga imunitas. Always happy. Oke, grossever, sampai jumpa di liputan dan wawancara Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.